lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Nah, teman-teman mungkin kita semua udah sering banget ya dengar ungkapan bahwa kamu tuh harus bersyukur dong jadi orang gitu, atau enggak masih syukurlah kamu kayak gini. Kayaknya kata-kata syukur ini tuh sering banget kita dengar diulang-ulang sama orang tua, sama guru kita, sama mungkin panutan kita dalam agama gitu ya, karena di agama juga sangat diajarkan gitu tentang bersyukur. Jadi kata-kata ini tuh sudah sangat familiar, sudah sangat sering kita dengar gitu di telinga kita. Tapi ketika dibilang kita harus bersyukur, sebetulnya yang seperti apa yang dibilang bersyukur? Kapan kita bisa dibilang sebagai orang yang bersyukur gitu ya? Atau apa sih tandanya kita udah bersyukur atau belum gitu? Ini bisa kita lihat teman-teman dari definisi sederhana. Ini definisinya aku ambil secara psikologi ya, karena latar belakang ilmu aku psikologi. Tapi sebetulnya bersyukur ini karena suatu konsep yang sangat luas dan juga diajarkan dalam agama, seperti tadi aku bilang. Jadi sebetulnya mungkin masing-masing agama punya definisinya sendiri yang mirip-mirip gitu. Tapi definisi yang aku taruh di sini adalah secara psikologi, bersyukur itu adalah apresiasi terhadap apa yang menurut kita berharga dan juga bermakna. Jadi teman-teman di sini ada faktor subjektif, faktor personal yang sangat besar. Karena apa yang berharga dan bermakna untuk setiap orang itu pasti beda. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang merasa hujan di sore hari itu sesuatu yang berharga banget gitu. Kayaknya itu menyenangkan banget. Atau mungkin ada yang merasa hal yang berharga, hal yang bermakna itu adalah kalau bisa quality time bareng keluarga. Atau mungkin bareng teman-teman, bareng sahabat-sahabat gitu. Tapi ada juga orang yang merasa hal-hal seperti itu tuh biasa gitu. Yang bermakna buat dia adalah kalau dia tiba-tiba dapat rezeki nomplok 5 juta misalnya. Jadi apa yang berharga dan bermakna untuk setiap orang itu sangat beda-beda. Makanya kalau misalkan kita bilang ke orang lain untuk bersyukur gitu ya, kita mengingatkan orang lain untuk bersyukur, itu harus hati-hati teman-teman, karena ini sesuatu yang personal ya. Jadi kalau misalnya nih teman kita lagi dapat musibah, kehilangan uang gitu misalnya ya, terus kita bilang ya udah bersyukur aja, masih mending kamu masih ada simpanan, masih ada tabungan lain gitu misalnya. Pada saat itu mungkin dia belum siap untuk bersyukur. Pada saat itu dia merasa ya dia habis kehilangan sesuatu yang berarti gitu kan buat dia. Begitu juga misalnya teman kita yang baru putus gitu. Misalnya baru putus sama pasangannya, terus kita bilang ya nggak apa-apa, ini pasti ada hikmahnya, ntar juga kamu bisa move on, malah ketemu orang yang lebih baik gitu. Pada saat itu yang menurut dia berharga adalah pacarnya gitu, mantannya ya. Dia mungkin lebih mengharapkan dia bisa balik sama mantannya daripada ketemu orang yang lebih baik gitu. Jadi makna dari sesuatu yang berharga itu tuh akan beda-beda dan akan sangat tergantung waktunya. Makanya kita harus peka juga nih sama orang ketika mau ngingetin mereka untuk bersyukur. Kita lihat dulu apakah dia memang sudah siap ada di tahap melihat hikmah gitu ya, melihat kejadian yang dialami sebagai sesuatu yang bisa berharga dan bisa bermakna juga. Gitu. Tapi walaupun ini terkesan sederhana gitu ya, oke, bersyukur itu berarti mengapresiasi nih hal-hal yang kita anggap bermakna kan. Tapi sebenarnya bersyukur itu dalam psikologi itu sangat luas teman-teman. Jadi yang pertama, bersyukur itu adalah sebuah perasaan. Sama kayak kita merasa sedih, kita merasa senang, kita merasa kecewa, mungkin merasa marah, merasa takut gitu. Bersyukur itu juga bisa merupakan sebuah perasaan, sebuah kondisi hati kita gitu ya. Hati kita sedang merasa apa sih? Nah, di sebelah kanan ini aku masukkan teman-teman kalau pernah dengar, ini ada yang namanya The Feeling Wheel yang dibuat oleh pasangan psikolog namanya Gottman. Ini semacam kamus emosi gitu ya, kamus perasaan. Apa saja sih perasaan-perasaan manusia tuh bisa dikelompokkan jadi apa saja. Biasanya kalau misalnya kita merasa kayaknya lagi ada sesuatu nih yang kita rasakan yang cukup kompleks, terus kita nggak bisa mendefinisikan atau menggambarkannya dengan kata-kata,
bisa dibantu sama kamus IMI gitu. Kita bisa lihat kira-kira kita lebih ke yang mana nih emosi besarnya saat ini. Apakah sedang merasa sedih, marah, takut, bahagia, lagi merasa kuat, berkuasa gitu ya, atau merasa damai, tenang. Nah, perasaan bersyukur atau thankful itu adanya di dalam kelompok perasaan damai. Makanya kalau misalnya kita lagi merasa bersyukur banget sama sesuatu, itu rasanya kayak ya damai aja gitu ya. Kayak semuanya tuh baik-baik aja, nggak ada yang kurang, semuanya serba cukup gitu. Itu adalah suatu state atau suatu kondisi, suatu perasaan di mana kita sedang bersyukur gitu. Tapi selain bersyukur, selain perasaan, bersyukur itu juga adalah sebuah kepribadian ternyata teman-teman. Jadi artinya ada orang yang punya kecenderungan lebih tinggi untuk bersyukur dibandingkan orang lainnya gitu. Kalau ini kepribadian artinya memang ada orang yang punya tendensi ya, punya kemungkinan lebih besar untuk merasa bersyukur. Jadi kayak kalau misalnya dua orang mengalami peristiwa yang sama, misalnya sama-sama mendapat kemalangan tertentu gitu, sama-sama baru habis kehilangan HP-nya misal. Bisa jadi satu orang lebih cepat mengambil hikmah dan kemudian bersyukur dibandingkan orang lainnya. Nah, itu mungkin adalah faktor kepribadiannya.